rekam waktu itu tuh termasuk lagu sementara, itu lagu-lagu yang saya tulis waktu zaman kuliah. Karena udah menabung zaman kuliah, Oh, kita kasih langsung lah. set 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 gitu ya. Kesimpulan akhirnya mungkin emang ada karya-karya tertentu yang emang Halo pemirsa, kembali lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Barengan dengan saya Galuh Pandu dan pemirsa Gestar kali ini kedatangan tamu grup musik yang legend. Nah, mereka ini punya lagu-lagu yang membawa kita dalam suatu imaji-imaji yang liar. Wah, dan kita bisa menikmati lagu-lagu mereka di antara senja sambil menyeduh kopi pemirsa. Kira-kira siapa bintang tamu kita kali ini atau Gestar kita kali ini? Ini dia, Float! Semangatnya mana? By the way, kalian sudah berkarya mulai dari tahun 2004. Iya. Bener ya? Wah, itu masih zaman-zaman saya masih TK sih, masih SD. Tapi lagu-lagu Float ini banyak dikenang sampai sekarang dan masih terus eksis karena lagu-lagunya ini juga mendapatkan banyak award juga kan? Bener ya? Dan ini adalah kesempatan yang bagus juga untuk Gen Z mengenal lagu-lagu yang rada berbeda ya. Mereka merupakan terobosan baru juga di dunia musik tanah air. Dan pada tahun 2004 kalian memulai sudah ganti-ganti formasi juga. Kemudian ada lagu yang rilisnya kapan, kemudian boomingnya kapan. Lagu yang mungkin sudah familiar di telinga kita itu lagu yang judulnya Sementara. Nah, itu gimana sih ceritanya menulis lagu sementara, merilis lagu sementara, kemudian boomingnya kapan, boleh diceritain nggak? Oke. Jadi sebelum Floatnya berdiri nih, kebetulan saya punya hobi nulis lagu lah. Oh, jadi udah menulis lagu dulu sebelum membentuk band Sebelum ada Float. Float. Oke. Jadi kebetulan zaman kuliah tuh stok lagunya udah lumayan banyak. Terus ketemu sama Bontel dan Raymond di formasi awalnya Float. Kita kerja sama. Jadi itu lagu-lagu yang kita rekam waktu itu tuh termasuk lagu sementara, itu lagu-lagu yang saya tulis waktu zaman kuliah. 94, 93, 95, pokoknya sekitar segitulah. Kelihatan ya pemirsa gap generationnya ya. Terus. Iya. Sampai akhirnya kita rilis mini album 2005. Mulai dapat respon yang positif. Salah satunya ternyata yang penyukanya tuh teman-teman di Mills Films. Oh, oke, Mbak Mira Lesmana sih. Ada teman-teman di situ. Waktu itu belum temen. Oh, belum teman. Akhirnya mereka suka, terus mereka ngajakin kita kerjasama untuk bikin soundtrack film yang waktu itu baru, buat terbarunya mereka. Judulnya 3 Hari Untuk Selamanya. Diminta 10 lagu karena udah menabung zaman kuliah. Oh, langsung set gitu ya. Oke. Wah, segampang itu gitu. Akhirnya rilislah album Music for 3 Hari Untuk Selamanya tahun 2007. Termasuk sementara di dalamnya. Oke. Tapi waktu itu promosinya tuh cuma sebentar dan lebih ke filmnya waktu itu. Dan filmnya juga termasuk film indie kali ya, kalau dibilang istilah sekarang tuh, karena filmnya tuh nggak sempat lama di bioskop dan cuma di beberapa bioskop. Habis itu Float untuk kesekian kalinya bubar lagi. Oke. Terus setelah itu kita nggak pernah tahu orang sebanyak apa orang yang tahu lagu yang ada di album itu, kecuali yang udah pernah kita rilis sebelumnya. Kayak Pulang itu memang udah pernah kita rilis kan. Tapi kita nggak pernah tahu Sementara tuh populer. Nggak pernah tahu sampai akhirnya Floatnya mulai aktif lagi 2010-2011 mulai main lagi. Ternyata di panggung pertama, di awal-awal kita manggung tuh orang pada nyanyi. Itu langsung wah, Kok tahu gitu? kok bisa sampai sini gitu. Terus ya akhirnya kita punya kesimpulan, akhirnya mungkin emang ada karya-karya tertentu yang emang perlu waktu untuk ombaknya tuh nyampe gitu. Dan ternyata nggak selalu semuanya
hanya bisa dicapai dengan promosi. Karena waktu itu ya pastinya kita udah nggak promosi lagi tuh. Setelah 2007 kan nggak ada promosi untuk lagu itu gitu. Dan ya entah kenapa itu ternyata lagu itu nyebar gitu aja, ombaknya nyampe ke pendengarnya akhirnya. Oke, jadi tanpa promosi ya pada waktu itu ya. Iya, kita nggak ngelakuin apa-apa, Floatnya bubar kok. Bubar ya, karena bubar. Tapi ternyata lagunya terus mempromosikan dirinya sendiri gitu. Iya. Didengarkan oleh mungkin masyarakat Indonesia suka, akhirnya disebarkan gitu ya. Iya. Tapi dulu proses terbentuk Float ini gimana? Yang mempelopori duluan siapa? Ya itu tadi yang saya cerita. Jadi waktu 2003 ketemu Bontel. Bontel. Tuh dia gitarisnya, dia main gitar, tapi dia lebih sebagai perannya tuh lebih banyak sebagai produser lah. Jadi dia tuh yang lebih punya visi lah. Ini lagu Pulang ini diginiin, bassnya gini. Dia lebih tahu lah karena mungkin pengalaman dia kerja di post production house, dia sering bikin jingle gitu segala macem, suka bikin scoring untuk film-film pendek atau film ya gitulah, emang udah dunianya dia lah. Akhirnya karena kita Bontel waktu itu nanya punya lagu sendiri nggak, Meng? Waktu itu kita baru kenal lah. Tadi baru berdua doang ya? Ya baru berdua nih. Oh punya, gini saya kasih dengar, terus dibilang wah kita rekam yuk. Akhirnya 2003 awal kita rekam, lupa lah tepatnya, pokoknya kita rekam Pulang sementara, ada beberapa track yang akhirnya kita rilis belakangan. Terus dia mulai ngerjain, dia pilih Pulang dulu, lagu Pulang dulu dikerjain. Itu lama tuh karena dia juga sambil kerja di kantor juga, adalah alasannya, dibilang filenya hilang lah segala macam. Pokoknya setahun baru akhirnya dia ngabarin lagi, ini udah sampai sini nih. Saya pikir udah batal aja tuh kan proyeknya kan. Terus akhirnya diputusin yang main bass temennya dia namanya Raymond. Akhirnya kita kerjain Pulang jadi. Terus saya juga, lagunya bisa jadi gini ya. Terus udah nih kerjain lagi, lagu apa lagi ya, Stupido Ritmo, ayo kita kerjain. Saya udah kebetulan udah punya lagunya kan. Terus kita kirim tuh Stupido Ritmo. Jadi ada temen yang punya kenalan di Prambors, yang udah dengerin Stupido Ritmo juga, dibilang, nama bandnya apa sih? Kita nggak pernah mikirin nama band. Belum ada namanya. Belum ada namanya. Terus akhirnya kita butuh dong namanya kan. Nah disitulah di hari 30 Agustus itu kita putusin namanya Float deh. Mendadak ya. Kita putusin namanya Float. Udah kita bertiga, terus akhirnya kita tambahin satu lagi untuk jadi mini album pertama yang kita rilis. Nama judul mini albumnya tuh No Dreamland. Ada Pulang, ada Stupido Ritmo, ada No Dreamland. Dan waktu itu Stupido Ritmo tuh masuk chart di programnya Prambors lah. Jadi yang pertama kali publish tuh Stupido Ritmo dulu, masuk chart nomor 1. Terus Pulang masuk ke MTV Indonesia waktu itu masih ada. Itulah exposure pertama karyanya Float di masyarakat lah waktu itu. Oke. Terus beberapa lagu dari Float ini kan booming juga ya tengah masyarakat. Ada Sementara, ada Pulang, kemudian Keruh itu juga lumayan banyak sih kalau aku lihat viewernya di YouTube. Nah ini gimana waktu itu responsnya, karena ini kan sudah ditulis sudah lama, kemudian ternyata baru booming beberapa tahun kemudian. Nyangka nggak sih sebenarnya? Akan booming? Enggak sih. Enggak nyangka? Enggak nyangka. Waktu pertama kali ketemu Mbak Mira dan Mbak Mira ngajakin kerja sama gitu, enggak nyangka. Enggak nyangka, itu namanya rezeki anak soleh ya. Oke, sekarang dari sekian banyak lagu-lagu yang sudah dirilis sama Float, kemudian album-album dan lain sebagainya, saya mau tanya ke Bang David, lagu favoritnya apa? Lagu favorit masih susah ini. Susah. Tapi ada di lagu nanti di album yang akan datang. Oh, yang akan datang. Ya. Kalau yang sudah ada? Yang sudah ada, kita perlu dicecer. Banyak ya. Banyak. Satu Ada. aja, nggak usah banyak-banyak. Waktu itu yang lu kasih denger apa, Mar? Ayo.
Kalau nggak salah time. Kenapa tuh? Waduh, ceritanya panjang tuh ya. Oh, udah sih persingkat aja. Iya, jadi waktu pertama kali didengerin Timur, jadi saya belum masuk float nih. Mm-mm. Didengerin gitu, eh, sampai pas udah dengerinnya bingung, ini band mana nih? Ini band luar nih Mur, gitu. Oh, gitu. Nah, didengerin waktu itu kalau nggak salah time, gitu. Oh, Dari jadi situlah tertarik baru dari. mulai cari-cari ini float apa sih gitu. Oh, nah sekarang ceritanya gimana? Kalian bertiga akhirnya bisa bergabung bersama dengan Meng. Mungkin dari Bang Timur dulu. Siapa yang duluan gabung ini dari bertiga ini? Timur. Oke, silakan Bang Timur. Jadi Mic-nya boleh dipakai, Bang? Nah, biar ada suaranya. Jadi gini, Oke. jadi kebetulan adik iparnya Meng namanya Leo, itu dulu satu sekolah sama aku. Sering ngeband juga dari dulu. Dia tuh yang ngenalin, kakak ipar gua ada pengen cari drummer. Gitu. Udah dikenalin lah, datang ke rumah kenalin. Tapi habis itu nggak ada kabar lagi. Udah kayaknya setelah setahun kemudian ya Meng ya. Setahun kemudian tuh baru tiba-tiba diteleponin sama pada saat itu manajernya namanya Yakob. Dia nelfon, bisa bantuin float nggak buat main di RCTI. Oke. RCTI Indonesian Movie Award. Indonesian Movie Award. Di situ asal muasalnya. Terus ketemu sama Bang Timur langsung klik gitu. Iyalah. Terus, Jago banget ya orang. wih, asik. Habis itu Bang Timur merekrut Bang David atau gimana? Kebetulan David, aku kan satu sekolah juga dan punya band juga. Pada saat itu lagi ngeband sama David, gitu. Satu Terus kalau band. Bang Bisar gimana joinnya? Ini temen abang saya. Oh, jadi satu circle pertemanan lah masih ya lah ya. Dulu satu SMP, dia satu angkatan sama abang saya, suka main ke rumah segala macam gitulah. Terus waktu awal-awal juga 2016 kan mulai diajak. Kita udah sering nongkrong segala macam. Cuman untuk urusan permusikan itu akhir 2016 udah mulai workshop gitu, diajakin gabung. Oh, perekrutan kaderisasi jadi float. Uniknya Binsar sama David, tetangga kecil. Oh, tetangga. Ya. Jadi nggak jauh-jauh banget lah ya. 5 langkah dari rumah. Iya, betul. By the way, lagu Sementara. Jadi semesta kan ya, karena lagu-lagunya tuh banyak Lagu semesta. lirik-lirik semesta, tau nggak? Banyak semestanya kan. Semesta tak bertepi gitu kan. Oh, Keruh kan? Iya, lagu Sementara itu kan ternyata ada yang membuat ulang kontennya, memproduksi kontennya dengan lagu float gitu, dan ternyata viewersnya banyak banget sampai jutaan gitu. Nah, itu tanggapan dari float sendiri gimana? waktu pertama kali kita tahu, ya kita sih seneng. Ih, ada orang yang bikinin video lirik sebagus itu gitu. Terus viewersnya banyak. Ya seneng lah, itu salah satu bentuk apresiasi ya. Iya. Terus mereka juga melengkapi dengan keterangan bahwa mereka nggak sepeser pun dapat uang dari situ. Terus ini bukan official, hanya karena mereka suka float. Wah, itu kita seneng banget sih. Oke, dan sekarang Float sedang merilis dan sudah rilis ya lagu barunya. Judulnya apa? Emily. Emily. Oke, nanti kita akan ketahui bersama seperti apa lagu Emily dan kenapa lagu ini ditulis. Kita akan ketahui jawabannya setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Gangstar. Ya ya Ari tuh dan teman-temannya waktu itu ada 4 orang, Ari, Jimmy, terus ada siapa ceweknya Ari waktu itu.
Kembali lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Masih bersama dengan Float di sini. Yeay. Sebelum kita ngomongin lagu terbaru Emily, nah ada salah satu video di YouTube yang duet bareng dengan Ari Lesmana sebelum 420 terbentuk. Nah ini gimana kalian? Apakah satu circle atau kenapa duet itu bisa terjadi? Oh ya Ari. Jadi ceritanya waktu itu kita bikin acara namanya Flow to Nature. Flow to Nature yang pertama di Dieng. Ya dingin banget tuh sekarang Dingin lagi. banget. Sekarang lagi dingin banget. Lagi dingin-dinginnya Lagi ya. banyak. Seperti sikapnya. Terus sebenarnya ya Ari tuh dan teman-temannya waktu itu ada 4 orang, Ari, Jimmy, terus ada siapa ceweknya Ari waktu itu. Ya pada waktu itu ya. Ajeng, Iya. gue masih ingat. Ajeng, Ari, sama Jimmy, ada satu lagi. Nah mereka berempat lewat Jimmy kenal kita kebetulan, minta ikutan bis panitia, mau ikutan dong duluan sama float sama panitia gitulah, karena peserta tuh berangkatnya sehari setelahnya, kita kan 2 hari sebelumnya gitu, bareng lah kita. Udah akhirnya semua rombongan tinggal di tempat yang sama, termasuk Ari segala macem. Itu pertama kali kita kenal sama Ari. Terus mainlah kita, tibalah malam itu. Terus banyak nih peserta yang belum nyampe, karena waktu itu belum ada tol baru kan, masih horor banget lah kesana, apalagi naik bis gitu. Sampai ada yang 20 jam baru nyampe Dieng, lama banget deh baru nyampe. Terus sambil nunggu, ya kita ngerasa harus kita tunggu nih, karena banyak yang belum nyampe. Sambil nunggu, kayaknya kita mendingan ada bunyi-bunyian. Mulailah band-band dadakan di antara penonton. Asra ya waktu itu ya. Asra. Rekamannya masih ada tuh, rekaman audio paling enggak. Asra segala macam. Asra tuh sekarang manajernya ERK. Asra terus segala macam, termasuk Ari. Ari waktu mainnya dikit, sebelum kita main juga nggak sih Ari? Lupa gue. Enggak. Itu pas lagu itu aja. Sementara aja. ya. Jadi waktu itu Ari posisinya sebagai penonton atau pengisi acara? Penonton. Baru pertama kali ketemu. Iya. Baru pertama kali kenal. Oh, oke. Jadi kita terus ya pas lagu sementara tiba-tiba dia pengen ikut ya. Iya. Apa gimana sih gue lupa. Pokoknya kita nggak tahu dia kan. Maksudnya Iya. kita kan baru kenal di situ. Kita nggak tahu. Wah parah nggak tahu dia, tapi Arinya udah tahu ya, udah tahu. Iya. Udah float ya, udah tahu ya. Kan penonton kita nggak tahu. Belum itu Iya. belum terbentuk teman-temannya 420 juga ya. ini. Ari nyanyi gitu kalau nggak salah tuh. Ya, Itu. soalnya waktu itu emang udah di siapa aja yang mau Yang main. mau ngisi, Kita yang mau sambil- ngisi sambil gitu. nunggu Iya. nih. Mengisi kekosongan. Tapi kayaknya Ari waktu itu udah pada datang semua deh. Jadi kayaknya Oh, Ari iya, itu iya. bukan awal-awal tuh. Karena udah di lagu sementara dan harusnya sementara tuh kalau di setlist pasti bukan pertama. Iya, Ya kan? Dan kita bawain sementara 2 kali waktu itu. Kayaknya ini sementara yang kedua nih. Iya, iya. 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 Kita sementara yang kedua. nyanyi lagi Udah sementara. mulai area jamming Iya. kan, gitu. Jadi kita udah abis main sementara sekali, mungkin abis itu lagu lain lagi, terus Ari minta lagi. Iya, Main. minta sementara Penonton lagi, pada sementara minta lagi. lagi. Iya, penonton minta lagi. Bentar ya, lagi. Bro. Nah, terus gimana waktu itu ketika Ari naik, mulai nyanyi jamming bareng dengan Float, Seru banget. tanggapannya gimana? Seru Ya, banget. seru. Kita ya seru, kita mah Dan- happy aja lah. Iya, kalau dengerin rekaman ya, itu berasa beda. Berasa energinya dia. Maksudnya lu belum pernah dengerin lagi ya. Iya, belum. Lu mesti dengerin. Nih kalau dengerin Float, habis itu ada Ari, beda. Ada excitement gitu. Ya, kita kan udah tahu lah kita berempat mainnya waktu itu berlima mainnya kayak apa kan. Ini ada elemen baru dan bagus. Oh. Terus ditambah Ari gerakan-gerakannya kan gitu tuh. Jangan henti di sini. Jadi Itu ada yang- warna baru di Iya. Float gitu ya. Tapi ya itu lebih kayak kita ketemu temen ngeband baru aja, maksudnya siapapun lah. Misalnya kita lagi latihan terus tiba-tiba Timur improvisasi gitu, yang enak gitu ya sama gitu. Maksudnya efeknya kayak gitulah kurang lebih. Jadi ada satu elemen yang, wih keren ya, gitu. Dan kita nggak nyangka setelah itu ternyata Ari tuh
bukan setelah itu ternyata Ari, tapi jadi Ari waktu itu masih nama bandnya itu Jilly Band kalau nggak salah. Ya, Oh dia udah ada band, cuman Dia namanya band, dia cerita, bang gini, kayaknya mungkin pas lagi di malam kita nongkrong sebelum acara itu juga dia kayaknya udah cerita gitu, atau gimana lah, dia punya band. Pokoknya emang dia, yang saya tahu tuh dia dari Riau, dari Pekanbaru ke Jakarta hijrah buat ingin bermusik, berkarir ya. di musik. Iya. Nah sekarang kan Ari udah membentuk 420. Apakah kalian masih ada kontak atau Enggak berhubungan sih, komunikasi? kayaknya dia, maksudnya emang nggak dari dulu tuh cuma ya ketemu ngobrol, nggak sempet nongkrong lah. Nggak sempat nongkrong. Jadi pada waktu itu aja ketemu. Ya sekali-sekali setelah itu kalau kita main di Jakarta, dia kadang-kadang datang kayak waktu di Red White tuh, Red White. dia nyanyi juga. Tapi ada rasa rindu gitu nggak ingin ketemu dengan Ari lagi gitu? Ya kita datangkan Ari Lesmana. Itu dia. Tapi bohong. Ya siapapun lah, maksudnya Iya. itu kan Buat nongkrong lah ya. Momentum untuk- momentum yang kita kenang banget ya. Ya udah habis Seru ini sih kita kalau kita nongkrong ulang bareng lagi ya, gitu, iya. nongkrong bareng lagi gitu. Seru. Nah, sekarang Float ini kan juga dikenal sebagai band yang juga cinta lingkungan, asik. Emily, nah ini background buatan lagunya seperti apa? Terus kenapa membuat lagu Emily? Katanya sebagai orde perubahan ya, benar nggak itu? Koalisi. Koalisi perubahan, baik. Kalau kita namanya koalisi Perubs. Apa tuh, Prof? Funky ya. Oh, biar funky, Prof. Koalisi perubahan. Ada yang mau cerita lagu Emily ini kenapa dibuat? David. Bang David? Ya. Yes. Ini harusnya main lagi. Main lagi. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Silakan Bang. Emily cerita, lagunya tuh cerita tentang perubahan. Menceritakan gimana si tokoh sentral yang bernama Emily ini menghadapi perubahan yang dia nggak suka, tapi harus dia perubahannya harus dirangkul lah, Oke, di embrace gitu ya. di embrace. Jadi di lagu itu tuh ya tokoh akunya tuh ceritanya saya lah. Saya bilang ke Emily, Emily nggak perlu ditahan terus, sepi sama amarahmu tuh nggak usah ditahan terus. Emang ini perubahan yang harus dihadapi gitu. Jadi tenang, jalan masih panjang, walaupun berliku tuh jalannya masih panjang, jalan kamu tuh masih panjang. Dan perubahan ini sesuatu yang kekal dan tetap, dan ya harus kita hadapi aja gitu. Jadi perubahan apa yang tidak berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri ya. Ya betul. Baik, kalau dari Mas David, apa mungkin satu kata yang menggambarkan lagu Emily? Terima perubahan. Terima perubahan. Kalau Bang Timur? Sama. Yang beda dong, yang lain dong, nggak boleh sama. Apa ya? Satu kata, tapi tadi dua kata. Ya udah 2 kata juga boleh. Tabah. Tabah. Damai, Bang Vincent berdamai. damai. Bang Meng? Apa? Satu kata untuk lagu Emily? Satu kata untuk lagu Emily. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu Ya, tabah habis. kali ya. Tabah. Ya udah nggak apa-apa, kalau Bang Meng nggak apa-apa, sama deh. Nah, sekarang lagu Emily bisa diperdengarkan oleh pemirsa pendengar di mana aja nih? Udah ada di semua platform digital yang populer, ada di Spotify, Apple Music, Deezer, ya macam-macam lah, TikTok Itu Music. udah punya YouTube. video liriknya Video juga. liriknya juga. Iya, mesti nonton video liriknya. Mesti nonton ya. Mesti nonton. Karena kita bisa tentang perubahan, bagaimana kita mengembrace zona tidak nyaman kita rangkul, akhirnya kita selalu berjalan beriringan dengan perubahan itu sendiri. Ya. Asik. Terima kasih untuk Float sudah Sama-sama. meluangkan waktu hadir di sini dan ngobrol dengan kita. Semoga semakin banyak pendengarnya. Kalau dulu generasi-generasi XY, sekarang semua Gen Z juga bisa mendengarkan. Amin. Generasi Alpha juga. Pokoknya sukses terus untuk kalian. Semangat dan sukses untuk proyek-proyek berikutnya. Terima kasih. Terima Sehat kasih. selalu. Sehat-sehat juga. Sampai Galuh. kita ketemu lagi. Yang penting terus berkarya dari hati. Yeay! Yeay. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Gaistar kali ini. Karena setiap tamu adalah bintang. Sampai berjumpa dan menyaksikan Gaistar dengan bintang-bintang tamu lainnya. Sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih, Terima kasih. Bang David. On. Yuk.
Emily, kau tak seperti biasanya ombak langit yang cerah tak lelah menggodamu. Oh Emily, beri bisiknya rendah pasti membuatmu patah, jatuhlah di pelukku. Kemanapun arah angin pengubah, jalanmu panjang berliku. Emily, oh Emily, di malam-malam terkelam tak perlu terus kau redam sepi dan aman. Menangis tertawa hidupi makna yang pasti hanyalah waktu. Kemanapun arah angin pengubah, hanyutlah kau bersamaku. Emily, oh Emily, oh Emily, hari ini terang, kemarin hujan, yang pasti dan kekal hanya perubahan.